warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atii'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, mari kita pertama-tama senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Utamanya di siang hari ini kita diberi kenikmatan sehat walafiat, panjang umur, dan alhamdulillah kita dapat memenuhi perintahnya, yaitu sholat duhur bisa berjamaah. Alhamdulillah yang kita lakukan di siang hari ini sekaligus taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kultum, pada siang hari ini saya ngambil judul yaitu tentang setan menggoda orang yang sedang sholat. Imam Al-Ghazali dalam buku beliau dengan judul Manajemen Qalbu pada halaman 231 memaparkan penuturan Mujahid tentang setan menggoda orang yang sholat, baik orang yang sholat secara munfarid atau sholat sendiri maupun orang sholat berjamaah, itu setan menggodanya. Setan yang menggoda sholat berjamaah ataupun sholat sendirian itu menyelinap masuk celah-celah sop sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman bin Abi As menerangkan bahwa syaitan yang menggoda orang yang sholat namanya Khanzab. Khanzab menggoda orang sholat berjamaah masuk atau menyelinap di celah-celah barisan sholat. Oleh karena itu, untuk meraih kesempurnaan dan kekhusyukan dalam sholat berjamaah, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bahwa dalam sholat berjamaah agar meluruskan shaf. Ini berdasarkan hadis yang populer, hadis riwayat Bukhari nomor 723 dan Muslim nomor 433. Hadisnya pendek. Yang riwayat Bukhari itu rapikan shaf, luruskan shaf, karena lurus dan rapnya shaf itu merupakan termasuk menegakkan sholat. Ini yang riwayat Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim, luruskan, rapikan sholat, karena rapinya sholat itu termasuk keutamaan, kesempurnaan sholat berjamaah. Nah ini, oleh karena itu kemarin saya sholat di satu tempat di masjid di daerah Rawasari. Itu sholatnya Masya Allah, sholat berjamaah itu bahkan melebihi ketika ada corona. Jarang. Imam tidak tahu, tidak mau tahu, artinya tidak memperhatikan makmum.
langsung takbir ula, kemudian makmum langsung ikut saja. Ya Allah, disanggahnya kalau sudah sholat berjamaah kayak gitu pasti itu baik, padahal kurang baik karena tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kanzab masuk menyelinap di sela-sela sop itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 621, Sahih At-Targhib wa At-Targhib nomor 494. Jadi makanya Rasulullah itu beliau mengimami makmum kalau belum sempurna rapat lurus, beliau belum takbir ulang seperti yang dilakukan di alhamdulillah di Masjid Raya ini, Pak. Maka saya mohon kepada panjenengan yang saat ini masih duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dengan ikut sholat berjamaah dimanapun panjenengan kedam rapat sopnya. Kalau yang kita dekati itu menjauh, berarti kita sudah tidak termasuk apa nanti yang dalam hadis itu Allah akan memutusnya. Nah, maka di sini selalu imam itu memperhatikan makmum dulu. Jadi merapat, bahkan bahu itu disuruh melentur. Kalau ada tempat yang kosong sedikit, ada jamaah masuk, itu bisa dimasuki. Ini. Kemudian sholat berjamaah sopnya jarang atau renggang, Allah akan memutusnya. Barang siapa menyambung sop, Allah akan menyambungnya, dan barang siapa mutus sop, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 5714, Abu Dawud nomor 666, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 5391, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Su'aib Al-Arnad. Nah, ini jadi sangat penting, Pak. Ini mayoritas umat Islam ketika sholat berjamaah itu kurang memperhatikan tata caranya, Pak. Sama ketika saya di Kaliwungu, anak-anak ramai, imam langsung takbir ulang, tidak memperhatikan makmum, cepet lagi imamnya. Enak, Pak, orang yang males sholat karena Pak cepat selesai. Nah, ini maka mari di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah biar mendapatkan kekusukan sempurna, karena kusuknya sholat berjamaah itu ketika jamaah bisa merapat. Karena kalau jarang setan masuk di dalamnya, di sela-sela itu untuk mulai reaksi menggoda. Maka wajar ketika kita sholat ini kalau sendirian baru takbir ula, Al-Fatihah belum selesai, teringat sesuatu yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Contohnya, Pak, jenengan kunci kendaraan kesingsal, ling goleki mumet, bareng takbir Allah Akbar, oh iya maning kono, ini setan, Pak. Maka kalau terjadi itu kita jangan terus membayangkan itu, langsung kita baca bacaan sholat. Nah, ini cara setan kanzab untuk mengelabui orang yang sedang sholat. Sekarang kehebatannya, Pak, pahala orang yang menutup celah-celah sop, non sewu di sini sopnya masih jarang, kemudian nutup, Allah akan mengangkatnya 1 derajat dan Allah bangun untuknya rumah di surga. Berarti ada 3, Pak. Orang yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, setiap malamnya itu rawatib. Kemudian orang yang membangun masjid walaupun hanya 1 segmen, itu Allah bangunkan rumah di surga. Tambah 1 ini, Pak, hanya menutup sop yang jarang atau yang kosong, kita maju, kita tutup sop itu, Allah bangunkan rumah di surga. Hadis riwayat Al-Mahamili
dalam Al-Amali, juga Ahmad, Ibnu Majah dalam As-Sahihah nomor 1892 dan Sahih At-Targhib wa At-Targhib nomor 505. Luar biasa Pak. Monggo kalau dengan sedang sholat berjamaah di mana saja, di situ ada shop yang longgar, dengan maju Pak. Jangan dibiarkan malah kita di belakangnya. Ini pentingnya. Ini Rasulullah. Jadi ternyata sholat berjamaah itu tidak hanya salah-salan. Ini kemudian yang terakhir, satu langkah yang paling agung balanya, langkah yang diayunkan untuk menuju celah dalam shop, lalu ia menutupnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, As-Sahihah nomor 2533, Sahih At-Targhib wa At-Targhib nomor 504. Selesai Pak. Ini tentang sholat berjamaah. Kenapa di Masjid Raya ini selalu imam menghadap ke makmum untuk memperhatikannya, karena memang ini contoh dari Rasulullah. Jadi agar sholat kita tidak diputus oleh Allah, yang dimaksud putus rahmatnya Pak. Sholat berjamaah jarang, padha wae sholat dewian, sholat wae ning omah. Padahal laki-laki kan disuruh sholat berjamaah di masjid. Ya ikuti aturan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ini apalagi di hari Jumat, dengan bisa datang lebih awal menempati shop yang pertama, para malaikat mendoakan dan Allah berikan rahmatnya. Kemudian juga Rasulullah SAW memintakan ampun sampai 2 kali. Ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sengaja konteks hadis tidak saya bacakan Pak, karena panjang, waktunya juga tidak akan cukupi. Makanya saya tunjukkan saja hadisnya, rawinya, nomornya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo setiap kita melakukan sholat berjamaah, kita merapat lurus. Kalau perlu yang lain itu diajak. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.